Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Menyelami lebih dalam ke dalam lautan membuat semua orang menyadari betapa luasnya lautan itu. Mereka pun melihat fenomena-fenomena yang menakjubkan. Di satu tempat, ada kerangka yang menyerupai naga. Setiap tulangnya sebesar gunung. Berdiri di atasnya merupakan pengalaman yang sangat menggetarkan. Bertahun-tahun telah berlalu dan keilahian telah menghilang dari tulang-tulang itu. Meski demikian, warnanya masih seperti batu giok putih. Kerangka lain telah runtuh ke dasar laut. Meski begitu, tulang-tulangnya yang tajam masih mengarah lurus ke langit seolah-olah mereka adalah tombak yang memancarkan denyut nadi yang menakutkan. Kerangka yang mirip paus itu memiliki tengkorak yang menghadap ke atas dan rahang terbuka lebar, ingin memperkuat langit. Karena ukurannya yang sangat besar, kerangka itu mempengaruhi arus dan menciptakan pusaran udara. Para pembudidaya sangat gembira melihat kerangka-kerangka besar ini. Salah satu dari mereka berlari dan berteriak, binatang purba. Tulang dan intinya pasti sangat berharga. Yang lain merasakan hal yang sama dan memulai perburuan harta karun. Ini tidak akan menghasilkan hasil yang buruk meskipun mereka tidak mendapatkan pedang suci. Sayangnya, kelompok ini tidak dapat menemukan apapun. Seorang leluhur yang berpengalaman dalam penyelesaian masalah kesehatannya, tulang-tulang ini telah ada selama entah berapa tahun. Tulang-tulang dan inti yang berharga itu telah diambil oleh arus atau dimakan oleh binatang buas lainnya. Ditambah lagi, pengunjung pada perjalanan sebelumnya pasti telah dibuktikan terlebih dahulu. Para pendengar setuju dengan hal ini dan menyerah. Mereka berpikir bahwa gelombang panas sebelumnya pasti telah mengambil semua hal yang baik. Hanya sedikit yang cukup beruntung untuk melihat pedang-pedang suci di sini. Tak lama setelah gelombang besar datang, tersiar berita tentang kematian seekor binatang raksasa. Udara di sana diwarnai merah karena darahnya. Poplar Paragon dan para leluhur dari Wooden Sword berhasil membunuh monster berkaki satu dan mengambil pedang petir dari punggungnya. Sial, sepertinya pedang kayu tidak boleh diremehkan. Seorang leluhur menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya melihat betapa kuatnya monster itu hanya 2 hari yang lalu. Monster itu berkumpul sekelompok orang dari benteng roda 9 termasuk 5 tetua dalam sekejap mata. Poplar Paragon kembali mengambil alih kekuasaan setelah kematian Pineleaf Swordlord. Kerajaan tampaknya sedang dalam jalur yang menanjak. Seorang leluhur kuno berkata, dia memang cukup kuat untuk melakukannya, hanya 5 penguasa yang lebih kuat darinya saat ini. Di tempat lain, para atlet berlarian setelah melihat kilatan sinar pedang. Sayangnya, sinar itu menghilang begitu orang-orang sampai di sana. Ternyata seorang tetua dari Daoist Sword Ground berhasil merebut pedang itu sebelum orang lain. Di permukaan, sekelompok orang yang dipimpin oleh beberapa leluhur kaisar laut mengejar seekor naga surya mencapai 6 sejauh 10 juta-juta. Naga itu kalah dalam pertarungan dan harus melarikan diri. Benar saja, informasi tentang pertarungan ini tersebar beberapa saat kemudian. Nenek-nenek moyang Kaisar Laut membunuh naga surya penyelamatan 6 dan memperoleh 3 pedang dewa dari sarangnya. Pesan ini menggugah kepadatan dan membuat mereka semakin bersemangat. Sayangnya, sebagian besar pedang dewa telah diambil oleh para raksasa. Apa sebenarnya yang kita lakukan di sini? Hanya penonton yang tidak berguna. Seorang anggota dari sekte kecil berkata dengan getir. Mereka yang berasal dari sekte kecil dan bahkan pengembara sangat menghargai kekayaan mereka karena dapat memasuki lautan pedang. Mereka ingin mendapatkan pedang suci untuk mengubah masa depan mereka menjadi lebih baik. Sayangnya, hal itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Hanya sekte-sekte teratas yang memiliki kemampuan untuk merebut pedang-pedang ini. Kita tidak punya kesempatan yang sama sekali. Seorang pengembara menjadi putus asa, berbahagialah karena kita masih hidup di tempat berbahaya ini. Aku melihat pemimpin sekte dan anggota Flying Grace ingin melawan ikan singa. Mereka semua dimakan, tidak ada seorang pun yang berhasil keluar. Jumlah orang yang meninggal juga semakin banyak. Kelompok kami terdiri dari 67 peserta yang tidak berafiliasi. Kami disergap oleh ular berkepala 9, sekarang, hanya tinggal 6 orang saja. Seorang yang terlibat muda yang penuh luka berkata, jangan terlalu pesimis, menghina adalah jalan yang penuh bahaya dan kesuksesan.
Sangat sedikit yang berhasil melewatinya dengan senyuman. Bukannya kita tidak mendapatkan apapun, aku tahu seseorang yang mendapatkan pedang suci. Seorang pengembara tua berkata, bagaimana? Si muda tidak mempercayainya. Benar, aku melihat seekor naga emas menghadiahkan pedang. Pedangnya juga menakjubkan, seperti milik Dewa Naga. Jika pengembara tua itu menjawab, kedengarannya seperti khayalan, kamu bohong. Mayoritas kelompok itu tidak mempercayainya. Dia tidak berbohong, aku juga melihatnya. Naga emas itu memiliki perolehan aura dan fenomena visual yang terdiri dari pedang yang tak terhitung jumlahnya. Seorang jenius menyela, ini bukan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rumor mengatakan bahwa penguasa Dao Jurang Ungu diberi pedang surgawi oleh seekor ikan roh di lautan ini. Seorang pengembara yang relatif sukses menambahkan, ya, hal serupa juga terjadi pada seorang jenius dari benteng 9 roda, pedang dari seekor gajah air. Seorang lelaki tua lainnya mengangguk. Di mana anak itu? Mata beberapa pembudidaya berkilat karena keserakahan. Mencoba mencari raksasa itu sama saja dengan mencari kematian. Namun, seorang gelandangan, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Jangan bodoh. Seorang pengembara tua menenangkan kepalanya, orang itu sudah lama pergi. Ditambah lagi, fakta bahwa ia mendapat pedang dari naga emas berarti masa depannya tidak terbatas, seseorang yang didorong oleh surga. Jika kau mencoba memukulnya, ia akan kembali suatu hari untuk membalas dendam dan selanjutnya klanmu. Tidak, aku hanya penasaran, haha, itu saja. Yang lain tersenyum canggung setelah mengetahuinya. Semua orang memperhatikan cerita tentang pedang dewa. Hanya Li Qiye yang tidak peduli karena dia sudah punya tujuan. Ada sebuah lubang pembuangan di lautan pedang, dalam dan tak berdasar. Lubang itu dikelilingi oleh udara namun tidak ada yang bisa masuk, bahkan setetes pun. Rupanya ada kekuatan yang kuat yang memisahkannya dari dunia luar. Para petani datang dan menjadi sangat tertarik dengan fenomena aneh ini. Pasti ada pedang dewa di sana. Seorang pemuda ingin masuk. Ini adalah mata laut, tempat yang cukup terkenal. Anda bisa masuk ke sana jika Anda bosan hidup. Seorang senior yang berbakat. Apakah seburuk itu? Tanya pemuda itu. Tidak ada yang kembali. Orang tua itu menjawab, tidak ada seorang pun yang kembali hidup-hidup dalam sejarah, baik itu para jenius yang tak bertanding atau leluhur yang tak terkalahkan. Jadi ya, pemuda itu menarik napas dalam-dalam. Tidak, hanya ada satu yang selamat. Seorang lelaki tua dalam perkawinan tidak setuju. Siapa itu? Pemuda itu langsung terkejut. Satu-satunya dalam sejarah, kata lelaki tua itu dengan misterius. Katakan saja pada kami. Orang-orang yang bersekongkol menjadi tidak sabar. Penguasa Dao Penembak Bintang. Orang tua itu membuka lubang pembuangan dan berkata, sejauh yang aku tahu dan semua orang, dialah satu-satunya. Seorang penguasa Dao yang tak terkalahkan. Yang lain menganggap jawaban ini dapat diterima. Starshooter merupakan penguasa Dao keempat dari Kaisar Laut yang Dao dominasi mendominasi wilayah kekuasaannya. Seorang penguasa Dao cukup kuat untuk melawan makhluk hidup di zona terlarang. Mata ini mungkin menakutkan, tetapi tidak cukup untuk menghentikan seorang penguasa Dao. Kata seorang ahli, penguasa Dao adalah eksistensi tertinggi dalam pikiran para penguasa biasa. Mereka dipandang sebagai sosok yang maha kuasa. Tidak, orang tua itu menenangkan, penguasa Dao melakukannya saat dia masih muda, sebelum dia menjadi penguasa Dao. Hal ini menyebabkan banyak orang saling bertukar pandang. Kupikir tempat ini berbahaya dan hanya orang-orang yang ingin bunuh diri yang masuk. Apakah penguasa Dao sudah tak terkalahkan di usia muda? Tanya seorang pemuda. Aneh sekali. Lelaki tua itu menjelaskan, saat itu dia belum berada di level tinggi, hanya seorang terampil yang tidak dikenal. Oleh karena itu, mungkin saja rumor itu tidak berdasar karena dia juga tidak pernah bermimpi. Orang jenius berbeda dengan kita. Seorang pakar berkata, dia sudah punya legenda meski masih muda, tidak sembarang orang bisa mencapai puncak. Mungkin tempat ini adalah alasan mengapa dia bisa menjadi penguasa Dao. Seseorang memiliki sudut pandang berbeda mengenai masalah ini, keberuntungan di sini memungkinkannya untuk memulai jalan menuju tak terkalahkan. Itu mungkin. Lelaki tua itu setuju, ingatlah bahwa seperti yang telah kukatakan sebelumnya, penguasa Dao tidak pernah mengangkat masalah ini. Orang-orang tidak tahu apa yang dia dapatkan dari sini, apakah itu pedang suci atau harta karun. Apapun itu, pasti luar biasa.
Godaan itu muncul lagi. Keberuntungan yang mampu menjadikan seseorang penguasa Dao. Banyak yang menutupi lubang pembuangan itu dengan keserakahan di mata mereka. Menjadi penguasa Dao merupakan cita-cita seumur hidup semua orang. Tentu saja, hampir semuanya berakhir dengan kegagalan di luar kelompok kecil. Hari ini, sebuah kesempatan ada di depan mata mereka, jantung mereka mulai berdetak lebih cepat. Bolehkah kita mencobanya? Seorang pemuda berdarah panas ingin menjadi orang beruntung berikutnya, berpikir bahwa ia akan meraih kesuksesan hanya dengan terjun ke dalam lubang. Silakan saja untuk mengambil risiko yang mengerikan. Seniornya memelotot di atasnya dan berkata, saya yakin bahwa selama bertahun-tahun, ratusan ribu kekasih telah terjun ke dalamnya. Berapa banyak yang benar-benar kembali kecuali Starshooter Dao Lord? Apakah Anda pikir Anda akan menjadi pejabat lainnya? Yah, tidak. Pemuda itu tersenyum canggung dan tidak berani melompat. Lupakan saja, cari tempat yang lebih realistis. Seorang tetangga generasi terakhir menyerah pada lubang pembuangan ini dan berkata, kemungkinannya terlalu rendah di sini. Tidak ada seorang pun yang mau mempertaruhkan nyawanya saat peluangnya tidak dapat diatasi. Tunggu, siapa di sana? Saat mereka hendak pergi, seseorang berteriak. Mereka menoleh dan benar saja, seorang pria berdiri di samping tepi lubang pembuangan itu. Itu Li Qiye, teriakan orang lain setelah melihatnya dengan saksama. Memangnya apa yang dilakukannya di sini? Mereka kembali tertarik. Ini dia. Li Qiye membuka lubang pembuangan tanpa dasar itu dan tersenyum. Apakah dia mencoba menantangnya? Dia menginginkan kekayaan di dalamnya. Gumam seorang ahli. Entahlah apakah ini akan disebut tantangan, lebih seperti usaha. Gila dari orang gila. Seseorang dari generasi sebelumnya berkemah. Dia sudah menjadi orang terkaya di dunia. Bisnis berisiko ini tidak cocok untuknya. Seorang pemuda yang tidak menyukai Li Qiye tetap tidak ingin mati. Apakah kekayaan saja tidak cukup? Dia ingin menjadi penguasa Dao juga. Temannya bertanya-tanya. Ini sungguh tidak perlu. Seorang jagoan menggelengkan kepalanya lalu berteriak pada Li Qiye, Tuan Muda Li, mata laut itu sangat berbahaya. Kamu sudah punya cukup sumber daya, tidak perlu lagi mendapatkan kekayaan ini. Jangan biarkan keserakahan menjadi kehancuranmu. Temukan kepuasan dalam apa yang kamu miliki. Dia membujuk dengan tulus dan logis, berharap bisa menyelamatkan Li Qiye. Semua orang tahu bahwa buruknya Li Qiye. Namun, kekayaannya memungkinkan dia untuk melawan siapapun atau sekte manapun. Dia memiliki semua kelebihan di dunia. Akan sangat bodoh jika terjun ke lubang pembuangan untuk sesuatu yang mungkin tidak ada. Sayangnya, aku tidak pernah merasa puas. Li Qiye menoleh ke arah orang penting itu dan tersenyum, meskipun demikian, saya menghargai komentarmu. Ini, ambillah ini. Dia dengan santai melemparkan harta karun kepada orang penting itu lalu melompat ke dalam lubang pembuangan. Dia benar-benar melompat. Kerumunan menjadi mengejutkan. Dia pasti gila. Hanya orang gila yang akan melakukan ini. Seorang leluhur mendekat dan menatap kegelapan. Berhentilah menghakiminya dengan kebijaksanaan konvensional, dia berbeda. Kata seorang tetua agung. Dia pasti sudah mati, tidak mungkin dia akan menjadi Dao Lord Starshooter kedua. Seorang pemuda berkomentar, kemungkinannya sangat kecil. Orang gila itu bisa mengejutkan kita semua dan melakukan keajaiban lainnya. Orang lain menenangkan diri dan berkata, menawarkan sihirnya mengatasi tempat jahat ini. Tanya yang lain. Tidak ada yang terlihat selain kegelapan di bawah lubang pembuangan itu. Li Qiye mendongak dan tidak lagi melihat lubang di atas atau cahaya apapun. Rupanya tak terbatas seperti langit. Sayangnya, Li Qiye cukup kuat untuk menganalisis seluruh area dan melihat melalui tabir hitam. Dia mengamati sekeliling dan memahami semuanya, tidak menghadapi risiko kematian seperti pengunjung lainnya. Berderit. Suara berderit yang keras terdengar dari jauh dan dekat, mirip dengan pintu batu berat yang didorong terbuka. Namun, Li Qiye tahu bahwa itu adalah makhluk raksasa yang meliputi seluruh wilayah. Ukurannya tak terduga. Penyusup tak diundang itu membangunkannya sehingga ia mulai bergerak. Dia berdiri di sana sambil tersenyum, sama sekali tidak terpengaruh. Meskipun makhluk itu hampir tidak bergerak, rasanya seperti pegunungan yang sedang bergerak. Meskipun demikian, hal itu tidak menimbulkan efek gemetar, berarti makhluk itu memiliki penguasaan penuh atas gerakan tubuhnya, sebuah bukti kekuatan. Klang, angin kencang membelah udara, sebuah pedang mendarat di tanah,
dengan mudah memotongnya seperti sepotong tahu. Kilauannya mengeluarkan area yang gelap, memungkinkan Li Qiye melihat betapa mematikannya benda itu. Seorang yang bersahabat biasa tidak akan dapat melihat bilahnya secara keseluruhan karena panjangnya. Kilatan itu juga memiliki aura yang kuat seolah-olah berasal dari neraka dan milik malaikat maut. Hanya dengan satu tebasan saja, sejuta nyawa akan melayang. Sayangnya, ini masih belum cukup untuk membuat Li Qiye takut. Klang, klak, klak. Pedang pertama hanyalah permulaan. Pedang yang tak terhitung banyaknya mulai jatuhan sambil berpotongan dan berdenting dengan pedang lainnya, masing-masing lebih tinggi dari langit. Ini lebih dari cukup untuk menakut-nakuti seseorang sampai mati. Pisau-pisau itu dapat menghancurkan dan mencacah tanah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Para pembudidaya lebih rapuh daripada serangga sebelumnya. Setelah dia mati lebih dekat, orang akan menemukan bahwa internet bilah malaikat maut itu sebenarnya adalah kaki milik monster besar itu. Ia hanya bergerak dan memberi kesan bilah pisau yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Baik langit maupun bumi serta Li Qiye berada tepat di bawah. Senyuman di wajahnya masih belum hilang saat orang lain mungkin mengotori diri mereka sendiri. Akhirnya ada pengunjung lagi. Kata-kata dari bahasa kuno datang dari atas. Seluruh dunia dipenuhi dengan kata-kata ini. Para pembudidaya yang lemah akan langsung meledak hanya karena gelombang suara itu. Dia mengerti dan tertawa. Beritahu aku alasan agar aku tidak memakanmu. Makhluk itu seolah-olah adalah penguasa dunia, yang mampu menentukan nasib makhluk lain. Aku akan memaafkanmu karena suasana hatiku sedang baik. Pergilah. Li Qiye pun menjawab, ampuni aku. Kata-kata ini membeku dan menghancurkan jaringan spasial. Makhluk itu sudah lama tidak mendengar hal konyol dan lucu seperti ini. Keberanianmu tak ada batasnya, bicara seperti ini di hadapanku. Ia tidak marah, hanya geli melihat makhluk tak berarti ini. Jangan buang-buang waktu, aku akan pergi setelah mendapatkan apa yang aku inginkan. Jadilah pintar dan bergerak atau aku akan mencabik-cabikmu. Li Qiye berkata dengan sabar. Bocah sombong, apa kau tahu tempat ini? Ia tertawa terbahak-bahak. Tidak tahu, tidak perlu tahu, dan tidak peduli. Li Qiye berkata, minggir. Aku bertanya-tanya kau tahu tentang benda di tempat ini. Sayangnya, siapapun yang mengirimmu ke sini telah mengirimmu ke kematian. Aku khawatir aku tidak bisa mengampunimu juga karena aku tidak ingat kapan terakhir kali aku ciuman. Aku butuh makanan enak hari ini. Makhluk yang berbicara, apakah kamu yakin? Li Qiye berevolusi. Tidak seorang pun dapat meninggalkan tempat ini tanpa izinku. Nasibmu adalah menjadi makanan di perutku. Katanya dengan nada dingin. Sayangnya, aku selalu menjadi pembawa acara. Li Qiye menggelengkan kepalanya. Hahaha, kita lihat saja nanti, junior. Makhluk itu tertawa bahak. Berderit, berderit, berderit. Angin kencang dan suara berderit pun terjadi. Akhirnya bergerak lebih cepat untuk mengelilingi Li Qiye. Hal ini memungkinkan cahaya masuk sesaat. Siapapun yang lain akan lumpuh di tanah setelah melihat makhluk itu, kelabang raksasa. Ketika ia berdiri tegak, bintang-bintang akan mengelilinginya. Biarkan aku melihatmu. Kepalanya akhirnya terlihat, tampak mulut ganas dengan darah dan dua gigi tajam. Ia membuka matanya dan sinar merah menyinari Li Qiye. Keduanya tampak seperti dua matahari yang terbuat dari darah. Dunia menjadi merah begitu mata surya terbuka. Rupanya ada darah yang mengalir di tanah. Suasananya mengerikan, tapi makhluk ini melampauinya. Rahangnya cukup besar untuk memanaskan jutaan orang dalam satu gigitan. Belum lagi para leluhur yang bersumpah, bahkan yang berpengalaman dan tegas pun akan kehilangan keberaniannya. Ada yang mungkin lumpuh di tanah atau mengompol. Kau adalah salah satu dari sedikit orang yang bisa melihat wujud asliku. Setiap kata yang diucapkan kelabang itu menggelegar, cukup untuk membuat orang terpental dan gendang telinga mereka pecah. Hanya seekor cacing berkaki 1000. Li Qiye menjawab dengan acuh tak acuh. Hahaha, makhluk itu tertawa lagi, melepaskan kekuatan aslinya. Aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan, anak kecil. Akhirnya, dia marah dan menerjang ke depan untuk bisa melihatnya lebih jelas. Kenyataannya adalah mereka masih sangat jauh. Kelabang itu sangat panjang sehingga kepalanya masih jauh. Begitu kepalanya semakin dekat, ia menjadi lebih menakutkan dari sebelumnya. Li Qiye hanyalah setitik debu dibandingkan monster ini. Dalam,
Sekejap mata, kepala itu kini berada di samping Li Qiye tetapi dia tidak bereaksi apapun. Yang bereaksi adalah kelabang. Awalnya dia merasa heran, lalu mengamati dengan lebih saksama. Setelah itu, seluruh kaki yang besar mulai gemetar. Kau adalah Li Qiye. Ucapkannya dengan nada tidak yakin. Aku yakin hanya aku yang punya nama itu. Li Qiye. Kelabang itu gemetar lagi setelah ini dikonfirmasi. Ia sama sekali tidak bisa tenang. Jalan agungnya telah berakhir, memungkinkannya untuk menguasai sebagian besar kekuatan dalam sejarah. Sayangnya, nama Li Qiye menghancurkan pikiran dengan kekuatan palu yang berat. Jutaan pikiran dan kemungkinan terlintas dalam pikiran dalam waktu yang singkat. Aku tidak akan berubah pikiran tentang mengampunimu, terutama karena kau tahu namaku. Pergilah. Perintah Li Qiye. Makhluk itu terbangun dari pingsannya setelah mendengar ini. Ia menarik napas dalam-dalam dan mulai mengecilkan tubuhnya dengan cepat. Hanya dalam sedetik, seorang pria parubaya muncul di hadapan Li Qiye, tampak menawan dan anggun. Orang tidak akan pernah bisa menghubungkannya dengan kejadian ganas tadi. Perbedaannya sangat drastis. Saya buta sehingga tidak mengenali Anda, Kaisar Agung. Mohon maafkan saya. Ia bersujud dan meminta maaf. Kamu pasti berasal dari 9 dunia untuk mengetahui hal ini. Kata Li Qiye, saya beruntung bisa bertemu dengan Anda di Stone Medicine, Kaisar Agung. Nona Ziyan mengizinkanku bertemu. Dulu saya hanyalah iblis yang lemah, itulah sebabnya Anda tidak mengingat saya. Ucapannya dengan penuh hormat. Kaisar dengan gelar Perdana Menteri, Li Qiye. Nama dan gelarnya tabu dan tidak bisa diucapkan sembarangan meskipun 9 dunia telah tiada. Ini adalah eksistensi yang telah bangkit namun masih bisa kembali ke Eight Desoles. Sejauh pengetahuannya, tidak ada kaisar dan penguasa Dao lain yang melakukan hal yang sama. Meskipun dia adalah iblis yang mengerikan, dia tahu bahwa Li Qiye jauh di atas levelnya. Lebih baik dia menyetujuinya saja. Perdana menghancurkan 9 surga dan membantai siapapun yang dia inginkan saat itu. Dia pasti bisa melakukan hal yang sama sekarang juga. Oh, aku ingat sekarang, pengikut Ye Qingcheng, yang mulia Cloud Soaring. Li Qiye teringat pria ini. Merupakan suatu kehormatan untuk dikenang oleh Anda, Kaisar Agung. Pria itu menjadi sangat gembira. Dia bekerja untuk Ye Qingcheng saat itu dan bahkan mencoba merekrut Li Qiye. Meskipun dia tidak begitu hebat dalam kerusakan, kepiawaiannya menutupi kekurangannya. Sungguh mengejutkan melihatmu masih hidup, kata Li Qiye. Sungguh ajaib. Banyak makhluk tak stabil telah berubah menjadi debu. Termasuk Kaisar Abadi dan penguasa Dao. Mereka berkembang dengan indah dan meninggalkan jejak dalam sejarah, meskipun hanya untuk waktu yang singkat. Bagaimana dengan Cloud Soaring yang mulia ini? Dia hanya setitik debu jika dibandingkan. Namun, ia berhasil hidup lebih lama dari mereka semua. Kaisar Agung, menghinaku dan lemah. Setelah kejadian di Stone Medicine, aku memutuskan untuk pensiun dan ini membuatku aman dari berbagai kejahatan. Kemudian, aku tidak bisa menerima kematian karena usia tua dan mengambil risiko datang ke tempat ini. Aku menemukan pedang yang berisi Grand Dao dan menelannya. Itu membuat tetap hidup sampai sekarang. Pria itu menjawab dengan jujur. Kamu tidak bisa pergi. Penjara ini menarikmu di sini tetapi juga membiarkanmu hidup. Bencana dan berkah dalam satu. Komentar Li Qiye. Ya, Kaisar Agung. Aku yakin pedang itu akan menusuk jantungku dan menggunakan tubuhku sebagai tumbal jika aku mencoba pergi. Katanya, pedang ini tidak ada tandingannya atau semacamnya, tapi tetap saja mengesankan. Pedang ini sudah memiliki tuan dan tanpa izin, kau tidak akan bisa pergi. Kecuali kau bisa menyempurnakan jalan agungnya dan benar-benar menyatu dengannya. Li Qiye tersenyum. Benar, Kaisar Agung. Belakangan, saya mengetahui bahwa ini adalah pedang kuburan kedua. Meskipun pedang itu disukai oleh para bintang, pedang itu masih tak terkalahkan bagi para jagoan biasa seperti kita. Pria itu tersenyum masam. Jadilah orang yang tidak serakah, bersabarlah, dan singkirkan pikiran-pikiran yang tidak perlu. Ikutilah takdir, sempurnakan jalan pedang dan pedang itu akan patuh, dapatkan lebih banyak hari lagi. Li Qiye mulai membaca. Pria itu menghafal mantra tersebut. Begitu Li Qiye selesai, dia bersujud dan membenturkan kepalanya ke tanah. Dia meneteskan air mata saat berbicara, terima kasih atas bimbinganmu, Kaisar Agung.
Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi untuk mengungkapkan rasa terima kasihku. Takdir telah mempertemukan kita, jadi aku memberi sebuah keberuntungan. Li Qiye berkata, bangunlah, sekarang terserah padamu. Saya tidak akan melupakan apa yang saya pelajari hari ini, Kaisar Agung. Pria itu membenturkan kepalanya sekali lagi sebelum berdiri. Li Qiye kemudian fokus pada hal lain yang tidak jauh dari sana. Ia menatap sesuatu yang menyerupai meja batu tak jauh dari sana. Meja itu rusak di keempat sudutnya dan tampak agak kasar. Separuhnya menonjol ke atas, membuatnya tampak seperti buku terbuka. Permukaannya juga berlapis-lapis seperti tumpukan halaman. Rupanya terbentuk secara alami karena pengerjaannya terlalu buruk. Jika seseorang mengukirnya, mereka harus segera berhenti dari pekerjaannya. Kebanyakan orang tidak akan melihatnya lagi. Mereka yang meluangkan waktu untuk beberapa alasan juga akan berpikir sebagai tabel biasa yang dibuat dengan buruk. Namun, makhluk yang kuat atau individu yang berakat akan melihat detail aneh di meja tersebut, menyadari bahwa itu istimewa. Setelah meluangkan waktu, mereka akan merasakan betapa tebalnya batu itu, yang seolah-olah terdiri dari lapisan-lapisan batu yang tak terhitung jumlahnya. Setiap lapisan merupakan rekaman dari keseluruhan era, bobot dan signifikansinya tidak dapat dilebih-lebihkan. Bagi eksistensi puncak, mereka akan mencatat bahwa ini bukanlah entitas yang mati. Halaman-halaman tersebut memperoleh dao agung tertinggi dan memancarkan cahaya yang tak terlihat. Mampu melihat melalui meja ini adalah hak istimewa bagi makhluk tertinggi. Makhluk yang lebih lemah hanya akan mampu merasakan keanehannya, tidak mampu mempelajarinya. Li Qiye berjalan dengan Cloud Soaring Venerate tepat di belakangnya. Meja ini sudah ada di sini sebelum kedatanganku. Saya langsung tahu bahwa ini sangat mendalam. Dia berkata, sayangnya, aku hanya bisa menyentuh permukaannya saja. Setelah menelan pedang itu, pukulanku meningkat pesat, begitu pula pemahaman daoku. Begitu saya mencoba lagi, saya tahu bahwa benda ini mengandung dao pedang yang luar biasa. Saya menghabiskan waktu berhari-hari untuk menelitinya tetapi gagal lagi. Tidak seperti itu bagi kebanyakan orang. Li Qiye tersenyum. Benar, iblis biasa sepertiku tidak mendapatkan apapun darinya. Saat itu, bocah nakal ini datang dan mengamatinya. Dia tidak bisa memahami apapun di dalamnya tetapi berhasil menemukan jalannya sendiri, bakat yang tak berkompetisi. Kata pria itu, dia merujuk pada Star Shooter Dao Lord, satu-satunya orang yang berhasil meninggalkan lubang pembuangan ini hidup-hidup. Ada seseorang di sini, sedang membalik-balik halaman. Li Qiye menamparkan permukaan meja dengan lembut. Tidak ada satupun dari kita, kata Cloud melonjak yang mulia. Baik dia atau Star Shooter Dao Lord atau siapapun, tidak ada yang cukup kuat untuk melakukannya, pasti sebelum kedatanganku. Zona pemakaman pedang. Li Qiye tidak perlu menelusuri kembali ke masa lalu dan tahu. Setelah satu sentuhan, tidak heran, Yang Mulia menjawab, keberadaan di zona ini terlalu kuat, mampu menekan kita semua. Dia adalah seorang berpikiran yang menakutkan saat ini, hampir tak terkalahkan di mata para penguasa. Sayangnya, dia masih takut pada makhluk-makhluk ini, menyadari bahwa dia akan terbunuh begitu menjadi sasaran. Kaisar Agung, benda apa ini? Dia menatap meja dan bertanya. Dia telah berada di area ini selama jutaan tahun, tetapi tidak dapat menemukan penjelasannya. Dia hanya tahu bahwa area ini luar biasa. Aku kehilangan beberapa barang saat itu. Li Qiye menjawab dengan samar. Yang terhormat tidak menyelidiki lebih jauh. Eksistensi yang tak terpecahkan seperti Li Qiye seharusnya memiliki banyak artefak. Jika ada yang hilang, Li Qiye tidak akan peduli atau mencarinya. Namun, hal ini tampaknya berbeda sejak dia berusaha datang ke sini. Kembali lagi, Li Qiye berkata dengan sentimental sambil menyentuh meja, sebuah kesimpulan terjadi. Yang terhormat menyaksikan dengan napas tertahan, ingin mengetahui lebih banyak tentang artefak utama ini. Berdengung, meja menjadi bercahaya dan banyak rune muncul. Rune-rune itu banyak jumlahnya dan sulit dipahami. Seseorang yang berpikiran baik tidak dapat menjelaskannya tanpa membutuhkan lebih banyak waktu. Lapisan-lapisan batu itu tampak hidup kembali dan mulai membalik seperti halaman-halaman buku. Setiap kali membalik, rune yang sesuai pun menyala, tidak butuh waktu lama sebelum rune-rune itu menari, seolah menyatu dengan irama langit dan bumi. Ledakan.
Sinar Dao melesat ke langit lalu rune lainnya melayang ke atas, menciptakan lautan kabut. Gemuruh. Tiba-tiba, ledakan keras terdengar dari atas. Kesengsaraan ramalan yang dahsyat tiba-tiba berkumpul, siap membunuh semua yang ada di bawah. Sementara itu, rune tidak menghentikan proses mereka. Satu rune memiliki keilahian yang luar biasa, yang mampu menghancurkan langit abadi. Rune lainnya meramalkan kekacauan primordial yang mengepul. Rune Dao ini memiliki kekuatan penciptaan, melahirkan dunia baru dan Dao Agung baru. Ini adalah malapetaka. Yang baik, dia terengah-engah karena munculnya bencana surgawi. Bahkan para leluhur yang perkasa secara historis takut akan nasib buruk surga. Ketakutan ini lebih terasa pada iblis kelasang seperti dia. Kumpulkan. Li Qiye meraung dan menggabungkan semua rune. Ledakan, ledakan, ledakan. Kilatan petir dalam tombak melesat turun pada saat yang sama. Namun, dia memegang tangannya dan menangkap kedua petir dan rune Dao. Kekuatan penghancur ini tidak berdaya di bawah genggamannya, tidak dapat melarikan diri. Yang Mulia menarik napas dalam-dalam setelah melihat ini. Ia harus melawan berlari kilatan petir yang menakutkan itu sementara Li Qiye menangkapnya dengan tangan kosong dan bahkan mendekatinya ke dadanya. Perdana, kaisar terhebat di antara semua kaisar, dia licik ini. Siapa yang bisa menandinginya? Pikir sang bangsawan. Akhirnya, keadaan mulai tenang karena tekanan Li Qiye. Begitu cahaya menghilang, sebuah kitab suci tertinggi muncul di tangan Li Qiye. Mungkinkah yang terhormat memiliki gambaran bagus tentang apa itu? Salah satu dari 9 kitab suci surgawi, finalitas. Li Qiye menjawab, kitab itu dikenal sebagai kitab suci fisik pada zaman sebelumnya. Jadi, yang terhormat menjadi emosional. Li Qiye telah membuka halaman baru dalam kitab suci fisika sebelumnya dan menciptakan Grand Dao baru untuk zaman berikutnya. Yang Mulia merasa kagum, jadi dia memeluk salah satu dari 9 kitab suci itu begitu lama. Lebih baik aku saja yang buta. Katanya, permata itu tidak akan bersinar jika aku memilikinya. 9 kitab suci berisi hukum-hukum pahala yang paling utama. Orang-orang hanya perlu mempelajari salah satunya dan akan menjadi penguasa Dao yang tak terkalahkan. Seluruh versi asli ada bersamanya selama jutaan tahun, tetapi dia tidak memperoleh apapun darinya. Dia mulai berfantasi tentang mempelajari Grand Dao secara lengkap di dalamnya. Sayangnya, dia tahu bahwa pemahamannya kurang. Itu tidak seharusnya terjadi. Li Qiye meliriknya dan berkata, pelahap jiwamu adalah pedang terbaik yang sudah memiliki Dao yang mengesankan. Begitu kau menyatu dengannya, kau akan memperoleh manfaat seumur hidup jadi tak perlu khawatir tentang kitab suci surga. Apa yang kau cari sudah ada di perutmu. Seraplah dan jalan menuju pendakian sudah menanti. Benar sekali, Kaisar Agung. Yang Mulia berhenti bersumpah dengan kitab suci surga dan berkata, keserakahan tidak mencapai batas. Saya yakin beberapa orang juga ingin mempelajari semua jalan setelah memperoleh ini. Pedang finalitas memiliki 9 jalur. Setiap jalur akan membawa pengguna ke pedang Dao tertinggi. Sayangnya, membuat satu saja sangat sulit, apalagi ke-9-nya. Mencari kuantitas tidak selalu benar. Bagaimanapun, manusia memiliki bakat dan waktu yang terbatas. Menjadi terlalu serakah berarti mengetahui banyak ilmu secara mendalam, sesuatu yang lebih rendah dari mereka yang fokus pada satu Dao. Hanya orang-orang jenius yang bisa mempelajari semua aliran yang berbeda. Jika tidak, itu hanya akan membuang-buang waktu. Orang-orang yang terhormat memang berbakat secara alami. Dia tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang hebat. Kaisar Agung, tahukah Anda berapa lama lagi waktu yang saya perlukan untuk mencairkannya? Tanyanya penuh harap. Apakah masih ada hal yang kamu khawatirkan di dunia ini? Tanya Li Qiye. Yah, tidak. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Ia berdiskusi sebelum keputusannya diambil. Kedengarannya agak membosankan, tetapi itulah kenyataannya bagi para Master Top. Keluarga dan teman-temannya telah meninggal dunia beberapa waktu lalu. Bahkan sektenya pun telah hancur menjadi abu. Jadi, dia benar-benar kesepian. Lalu apa gunanya keluar? Li Qiye berkata, dunia masih relatif sama, ini terjadi 1 miliar tahun yang lalu dan akan tetap sama 1 miliar tahun setelahnya. Kamu tidak perlu khawatir atau mabuk, tinggal di sini atau menyendiri di tempat lain sama saja. Yang Mulia setuju dengan logika ini setelah menginstalnya. Sebelum masa hidupnya habis, ia hidup sebagai seorang pertapa di pegunungan terpencil,
makan makanan sederhana setiap hari. Hari ini, ia juga sendirian di lautan ini. Perbedaannya hampir sama. Masalahnya di sini adalah kecemasan, kamu khawatir tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Itu adalah rantai mental yang menghalangi pikiran dan hatimu. Ini, pada gilirannya, memperlambat perkembangan daomu. Li Qiye melanjutkan, sudahkah kamu memikirkan apa yang akan kamu lakukan setelah meninggalkan tempat ini? Kemungkinan besar kamu akan hidup menyendiri lagi kecuali kamu ingin melihat dunia atau bersaing dengan orang lain. Baiklah, tidak ada tempat untuk keluar, menyarankan tetap di sini saja. Gumam Yang Mulia pada dirinya sendiri. Beban di pundaknya hilang setelah mendengar ini. Li Qiye benar. Jadi bagaimana jika dia bisa menyatu dengan Grand Dao Pedang? Kemana dia akan pergi setelahnya? Tidak ada kenalan atau teman yang bisa diajak bicara. Dia tidak punya niat untuk menjadi nomor satu dan menguasai dunia. Ia pernah mencoba melakukan itu masa muda dan masa keemasannya. Ini bukan lagi bagian dari keinginannya. Tampaknya tidak ada gunanya meninggalkan tempat ini untuknya. Pikiran yang bebas seperti air yang mengalir, dao yang tidak terikat seperti alam itu sendiri. Li Qiye berkata, biarkan dao pedang mencair dengan sendirinya, tidak perlu tidak sabar. Belenggumu akan hancur pada akhirnya. Saya mengerti, Kaisar Agung. Terima kasih. Yang Mulia bersujud. Dulu dia berusaha terlalu keras untuk melepaskan belenggu. Ini malah memperlambat proses dan membuatnya lebih sulit mencerna pedang suci dan daunnya. Sekarang, dia menyadari bahwa ada waktu di dalamnya. Tempat ini ternyata tidak seburuk itu. Aku sudah selesai di sini. Li Qiye menyingkirkan kitab suci surgawi dan ingin pergi. Selamat tinggal, Kaisar Agung. Saya harap saya dapat memberikan kontribusi untuk tujuan Anda suatu hari nanti. Yang terhormat itu membungkuk. Li Qiye menerima isyarat itu sambil tersenyum lalu pergi. Setelah Li Qiye pergi, dia memikirkan masa lalu. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan seorang kenalan setelah sekian lama. Dulu di dunia pengobatan batu, dia bekerja untuk Ye Qingcheng yang dibunuh oleh Li Qiye. Ye Qingcheng telah meninggalkan 9 dunia namun mereka berhasil bertemu lagi di tempat ini. Ladang Murbei telah berubah menjadi lautan biru tetapi beberapa hal masih ada. Setelah Li Qiye meninggalkan lubang pembuangan itu, dia langsung bertemu orang lain, kelompok Tao Peng dan Ningzu. Bangsawan muda, akhirnya aku menemukanmu. Daois Peng tampak gembira melihatnya seolah-olah dia adalah seorang penyelamat. Kenapa kamu ada di sini? Li Qiye melirik lelaki tua itu. Aku. Tao itu menggosok kedua telapak tangannya dengan canggung sambil menatap Li Qiye dengan mata seperti anak anjing. Peng Tao kehilangan pedangnya. Ningzu tersenyum dan membantu. Ya, sang penganut Tao mengangguk berulang kali seperti seekor ayam yang memakan biji-bijian. Ia buru-buru menambahkan, aneh sekali, tetapi suatu hari pedang leluhurku tiba-tiba terbang keluar dan aku tidak dapat menangkapnya. Aku mengejarnya dan akhirnya melihatnya terbang ke tempat ini. Dia berhenti sebentar sebelum melanjutkan, aku beruntung karena semua orang di sini memutuskan untuk membantuku sampai ke tempat ini, tapi aku sudah kehilangan jejak pedang itu. Dia melihat Azi dan Taijian sepanjang jalan dan mereka membantu masuk. Kalau tidak, dia pasti sudah lama meninggal. Sayangnya, tempat ini sangat besar dan dia tidak tahu kemana harus mencari pedangnya. Ini 1000 kali lebih buruk daripada mencoba mencari jarum dalam tumpukan jerami. Ia langsung teringat pada Li Qiye. Pria itu sangat ajaib dan memiliki banyak pengikut. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mencari Li Qiye. Meskipun demikian, dia tahu bahwa hubungan mereka tidak terlalu dalam, olok-olok paling banyak hanya sebatas kenalan. Mengapa Li Qiye mau membantu menemukan pedang di tempat berbahaya ini? Sayang, dia tidak punya pilihan lain, sehingga nada terdengar kurang percaya diri. Bangsawan muda, jika kau bisa menemukan pedang leluhurku, aku akan memberikan semua yang kumiliki sebagai bayarannya. Ini juga tidak masuk akal karena dia berbicara dengan orang terkaya di dunia. Seorang penganut Tao seperti dia hanya bisa mengumpulkan beberapa koin. Terlebih lagi, mengerahkan pasukannya untuk menemukan pedang itu akan membutuhkan biaya yang tak terhitung. Dia jelas tidak mampu melakukan ini. Begitu juga, Li Qiye tidak terkejut dengan hal ini. Dia melirik ke arah Tao itu dan berkata, baiklah, aku akan melakukannya karena kau sudah berhasil menemukanku. Terima kasih, bangsawan muda. Sang penganut Tao membungkuk dalam-dalam setelah mendengar ini.
Ada pemenang dan pecundang di Sword Ocean, ada yang diberi hadiah kekayaan atau kematian. Beberapa kelompok kehilangan semua anggotanya, tetapi hal ini tidak menghalangi antusiasme massa. Setiap kali ada kabar baik tentang seseorang yang memperoleh pedang suci, yang lain tidak dapat menahan diri untuk tidak melompat ke laut. Gemuruh, pemandangannya terdengar dari lautan. Badai dan gelombang pasang datang kemudian. Apa yang terjadi? Hal ini mengejutkan orang-orang di perdamaian. Sinar itu melesat ke langit, tampak seperti sinar terkuat di dunia. Cahaya yang jernih mencakup seluruh lautan. Apakah kamu melihat ini? Hal itu menarik perhatian semua orang. Yang membuat sinar ini istimewa adalah rune Dao yang menyertainya. Ini membuat sinar itu semakin terang, rune itu tampaknya memberi kekuatan. Ia berfungsi sebagai pilar yang mampu menopang langit dan menghubungkannya dengan tanah. Tampaknya muncul ke atas merupakan cara untuk mencapai keabadian atau melintasi waktu. Para penonton merasakan waktu melambat, mereka dapat menangkap setiap detail bunga yang sedang mekar. Pedang mereka kemudian beresonansi dengan sinar itu, ingin terbang keluar dari sarungnya. Partikel emas akhirnya menyebar dari sinar, resonansi menjadi pedang lebih kuat. Pemiliknya kesulitan memegang pedang mereka. Menawarkan seseorang memberi tahuku apa yang sebenarnya terjadi. Teriak seorang pemuda. Itu adalah pedang Dewa Pamungkas yang muncul. Seorang ahli langsung mengetahuinya. Dulu tempatnya diselimuti kabut tebal. Saya pernah tersesat di sana sebelumnya. Seorang yang berpengalaman mengalami terkejut. Kau benar, sangat mudah tersesat di sana. Seorang leluhur setuju. Lalu apa yang kita tunggu? Teriak orang banyak itu dan melesat menuju balok itu. Ini fenomena yang luar biasa. Mungkinkah ini pedang surgawi? Tanya orang lain. Mungkin di era Myriad, waktu adalah hal yang paling penting. Seorang leluhur yang mendengar hal ini menjadi tidak sabar. Tak butuh waktu lama sebelum hal ini menjadi fokus baru di lautan. Tak seorang pun ingin melewatkan kesempatan ini. Jika ini benar-benar era segudang, siapapun yang mencapainya akan terhenti. Beberapa orang mulai berfantasi bahkan sebelum melihat sekilas pedang surgawi ini. Semua orang tahu bahwa pedang surgawi bahkan lebih kuat dari pedang penguasa Dao. Oleh karena itu, godaannya tidak terganggu. Satu-satunya yang belum terlihat di antara 9 itu adalah Myriad Era, yang dikabarkan menjadi pemimpin dan yang terkuat. Begitu orang-orang sampai di sana, kabut tebal itu hilang dan digantikan oleh lautan biru yang berkilauan keemasan. Sumber cahaya keemasan itu berasal dari kapal-kapal yang pecah di wilayah ini. Beberapa terbuat dari logam emas, yang masih berkilau seperti sebelumnya. Beberapa masih cukup terawat untuk diambil dan digunakan kembali. Orang-orang langsung memperhatikan dan menginginkannya. Setiap kapal yang dapat digunakan adalah harta yang mahal. Sayangnya, ini bukan saat yang tepat untuk menyelamatkannya. Yang paling penting adalah sebuah pulau tertentu dengan 2 gunung paralel yang membentuk lembah sumber sinar. Dari kejauhan, tempat itu tampak seperti portal menuju dunia abadi. Para penonton merasa tak berdaya menahan kegembiraan mereka. Pasti ada di sana. Seorang nelayan menunjuk ke pulau itu. Ayo, kita masuk ke pulau itu. Salah satu leluhur diperintahkan anak buahnya. Namun, kelompok ini dihentikan oleh serangkaian tablet yang turun dari atas. Munculnya keras dari kemunculan mereka menghalangi para pendatang baru. Mereka mendarat di lautan dan menciptakan gelombang besar. Namun, mereka mengapung dan tidak tenggelam ke dasar. Tablet-tablet itu dilapisi dengan rune berbentuk berlian. Rune-rune itu aktif dan segera menyegel perairan di sekitarnya. Benteng berlian. Sang leluhur tercengang. Benteng 9 roda. Apakah mereka mencoba memonopoli pulau ini? Teriakan seorang ahli. Mereka terlalu tidak masuk akal. Mereka yang berasal dari sekte besar seperti Armamen dan Wooden Sword tidak menghargai ini. Mereka tahu benteng 9 roda kuat tetapi tidak mampu menghadapi orang lain. Pasti di era Myriad mereka bisa melakukan ini, kan? Seseorang berspekulasi. Buka. Seorang tetua agung dari klan bergengsi tidak dapat menunggu lebih lama lagi dan mulai menyerang tembok itu. Ledakan. Serangan itu menyebabkan beberapa lampu padam namun tidak menggerakkan dinding sedikit pun. Mendering. Tiba-tiba terdengar suara pedang yang keras menggema. Orang-orang mendongak dan pedang melihat pedang yang tak terhitung jumlahnya jatuhan. Mundur. Mereka bereaksi cepat dan meninggalkan daerah yang terkena dampak.
Pedang-pedang ini bersatu membentuk formasi pedang besar, selalu berputar dan melepaskan aura pembunuh. Formasi pedang tanpa batas. Para ahli membeku setelah melihat ini. Itu formasi pedang dari Kaisar Laut. Kerumunan itu cukup pintar untuk menjaga jarak. Kaisar Laut dan Roda 9 bekerja sama. Semua orang mengerti apa yang sedang terjadi. Kaisar Laut adalah yang terkuat di benua pedang sementara benteng Roda 9 berada di posisi kedua. Kekuatan gabungan mereka bisa mengalahkan semua orang. Jika benua bersatu, itu sudah cukup untuk melawan kondisi ini. Namun, politik dan logistik membuat hal ini mustahil. Para penonton menyadari bahwa era Myriad sudah tidak dapat diraih lagi. Pedang ini pada akhirnya akan berakhir di saku kedua raksasa ini. Apa yang memberi mereka hak untuk melakukan ini? Seorang pemuda berkata dengan marah sambil melihat ke dinding dan formasi pedang. Apa yang akan kamu lakukan? Tidak ada yang bisa kita lakukan, mereka terlalu kuat, kata seorang sahabat lain di perdamaian. Para pemuda tidak dapat menanggapinya karena kenyataan itu kejam. Akan sia-sia mencoba melawan mereka. Kita harus bersatu. Seorang menyarankan, pedang suci tidak memiliki tuan dan milik orang-orang dengan baik, apa yang memberi mereka hak untuk membarikade daerah itu. Lautan pedang bukanlah rumah mereka. Mereka mungkin kuat tetapi logika dan akal sehatnya masih kuat. Hanya sekte jahat yang melakukan apa yang mereka inginkan. Kau benar sekali. Yang lain menjadi gelisah setelah mendengar ini, kesampingkan pedang suci itu, aku yakin masih banyak harta karun lain di sana, mereka tidak bisa memonopolinya. Setiap orang di dunia berhak mendapatkan sup dari panci ini. Mari kita hancurkan tembok dan penghalang pedang ini, beritahu mereka bahwa benua pedang adalah tanah yang adil dengan hukum dan izin. Kesombongan dan kesombongan mereka tidak diterima di sini. Yang lain mengipasi api sambil benar-benar menyerang kedua pertahanan itu. Ledakan, harta karun yang menyerang itu langsung dihancurkan oleh formasi pedang. Hal ini mengingatkan orang banyak betapa sia-sianya hal itu. Emosi mereka yang meluap-luap langsung padam. Apa yang harus kita lakukan? Tanya yang lain. Masa yang tidak menakutkan itu tidak bisa berbuat apa-apa selain meluapkan kekesalan. Mereka membutuhkan pemimpin saat ini, yang memiliki wibawa dan otoritas yang cukup. Apa yang bisa kita lakukan? Itulah pertanyaannya. Seorang murid dari sekte besar tersenyum kecut. Mengalahkan pertahanan membutuhkan tingkat serangan yang sama. Jika tidak, itu hanya akan mendatangkan kematian. Kerajaan Pedang Kaisar Laut, Benteng Roda 9, ini agak mengarah. Sebuah suara tenang tiba-tiba terdengar. Orang-orang menoleh ke belakang dan melihat seorang lelaki tua berpakaian sederhana. Ia berdiri tegak dan tampak agak berotot. Matanya cerah dan tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan. Gerakan tangannya mengandung niat pedang yang kuat, dia sendiri menyerupai pedang yang siap dikurung kapan saja. Setiap kata terdengar seperti nyanyian pedang dan mengandung niat pedang. Master Sekte Ling Jian dari Daoist Sword Ground. Para ahli yang lebih tua langsung mengenalinya. Ling Jian Senior, yang lain datang untuk menyambutnya. Sebagai salah satu dari 6 Master Sekte, ia terkenal bersama Pineleaf Sword Lord karena mereka berdua berasal dari generasi yang sama. Benar sekali, Senior Ling Jian, mereka sedang memaksakannya sekarang. Seseorang mengeluh. Tindakan memberikan ini tidak dapat diterima, kata yang lain. Apa yang memberi mereka hak untuk mengambil semua sumber daya alam? Kita harus bersatu dan menghentikan tirani mereka. Seorang pemuda marah dan berteriak. Kita perlu memahami karakter mereka, tidak. Mereka tidak bisa melawan kita semua. Yang lain ingin mengaduk-aduk kepadatan dan membuat masalah. Apa yang mereka lakukan tidak ada bedanya dengan perilaku sekte jahat. Mereka pantas dianiaya dan dihukum. Seorang pria menimpali. Ya, mereka telah jatuh ke jalan yang jahat. Saatnya untuk melenyapkan kejahatan. Mereka yang memusuhi kedua sekte itu memanfaatkan kesempatan ini. Makanlah sesukamu tapi perhatikan apa yang kau katakan. Sebuah kerutan bisa terdengar sebelum sebuah pernyataan dingin, ada konsekuensi jika kau bicara sembarangan. Seorang pemuda dan sesama pengikut sekte muncul. Dia memeluk pedang sambil tampak seperti jurang. Jurang keturunan. Penonton langsung mengenalinya. Peringatannya langsung menenangkan. Para pembudidaya berbicara dengan keras ketika tidak ada seorang pun dari kedua raksasa itu di sekitar. Mereka langsung menutup mulut setelah kedatangannya. Sebenarnya melawan Kaisar Laut dan Roda 9 membutuhkan keberanian dan kekuatan.
Pertimbangan lebih lanjut sangat disarankan. Kami hanya mengatakan kebenaran, semua orang bisa melihat apa yang Anda lakukan. Seorang pakar tidak ambil pusing dan mengatakan apa yang ada dalam pikiran orang lain. Itu bukan hakmu untuk memutuskan. Mulai sekarang, setiap serangan atau komentar yang menyinggung akan dianggap sebagai pernyataan perang terhadap Kaisar Laut. Mata sang keturunan bangsawan berkilat menakutkan, menyebabkan orang lain menelan ludah. Saya gemetaran sekarang, hahaha. Apakah ancaman-ancamanmu saja bisa membungkam semua orang? Seseorang tertawa dan terlibat dalam percakapan. Tak lain dan tak bukan adalah Dongling, yang terlihat tidak rapi dalam pakaian dan tingkah lakunya. Benar sekali, banyak yang menyuarakan dukungannya. Aku hanya mengatakan fakta, sang pewaris. Faktanya adalah sekte Anda dan 9 roda berusaha memonopoli harta karun di sini padahal Anda tidak memiliki hak atas harta karun itu sejak awal. Tindakan angkuh ini tidak dapat ditoleransi, kata Dongling, memenangkan hati banyak orang. Benar sekali, kedua raksasa ini adalah entitas yang mengerikan. Ekspresi akan berubah setiap kali nama mereka disebut. Ini berlaku untuk para leluhur, bukan hanya generasi muda. Namun sekarang, Dongling berani memikirkan kedua sekte bersama-sama. Bagi sebagian penonton, mereka senang melihat seseorang mengambil alih barisan depan. Akan lebih baik melihat pertempuran dengan kerugian besar di kedua belah pihak. Itu akan memberi mereka lebih banyak peluang untuk memasuki pulau itu. Pahlawan yang luar biasa, pantas menjadi salah satu dari 10 pahlawan. Benar-benar surga favorit. Seorang pakar generasi terakhir memuji dengan gembira. Dongling, kamu benar, semua orang yang ada di pihakmu. Kita akan melawan sekte-sekte tirani yang telah jatuh ke jalan jahat. Yang lain menimpali, jangan takut, kami ada di belakangmu. Teriak lebih lanjut, tentu saja, mereka hanya basa-basi, tidak ada yang benar-benar bergerak mendekat untuk berdiri di belakangnya atau secara eksplisit menyatakan niat mereka untuk melawan Kaisar Roda 9 dan Laut. Meskipun demikian, teriakan mereka tetap membuat Abyss Sion jengkel dan membuatnya berada dalam posisi yang sulit. Orang-orang ini berani menantang otoritas sektenya. Dia menatap Dongling dan berkata dengan dingin, kau berbicara seolah-olah keadilan ada di pihakmu. Jika itu hanya kata-kata, maka kami akan tetap memaafkanmu jika kau minggir sekarang, tetapi jika kau benar-benar ingin melakukan sesuatu, aku sarankan kau berpikirlah 2 kali terlebih dahulu. Pikir 2 kali, tidak perlu. Aku pernah mendengar tentang pedang Dao Abyss milikmu dan kekuatannya, aku ingin melihatnya hari ini. Dongling tersenyum, langsung menantang sang keturunan. Keadaan ini tidak mudah bagi pemuda itu karena ia berisiko menghadapi amukan 2 raksasa di kemudian hari. Namun, ini bisa diartikan sebagai persaingan antara 2 pemuda. Sekte biasanya menutup mata terhadap hal ini. Akan berbeda ceritanya jika anggota generasi sebelumnya seperti Ling Jian ikut campur. Ling Jian harus banyak berpikir sebelum mengambil keputusan dengan tergesa-gesa. Aku yakin Dongling adalah yang paling berani dan paling berani di antara peringkat orang itu. Teriakan seorang penonton. Ya, dia membuat kita malu, kata seorang jenius. Konon katanya Dongling berasal dari sekte kuno, namun juga, sekte itu seharusnya tidak dapat menandingi 9 roda dan Kaisar Laut. Jadi, tantangannya cukup terpuji. Kau ingin bertarung denganku, Daois Dongling. Sang pewaris tidak takut pada Dongling, hanya marah karena ia ditantang. Dia berpotensi menjadi yang terkuat di antara peringkat pemain itu sehingga dia yakin dengan peluangnya. Benar sekali, aku tidak ingin melewatkan kesempatan melihat ilmu pedang tingkat atas. Tolong beri aku petunjuk. Dongling memukul nepuk pedang yang tergantung di pinggangnya. Baiklah, aku akan senang jika kau mencari kematian. Ini bukan lagi duel, kata sang pewaris dengan nada membunuh. Para pendengar menyadari bahwa pewaris penting dalam menegakkan otoritas sektenya. Baiklah, sampai mati saja. Mata Dongling berputar saat dia melangkah maju. Sang cucu mengernyit dan melakukan hal yang sama. Keduanya saling menatap tajam. Harus ada peringkat untuk 10 orang itu, kata seorang pemuda. Sekarang tinggal 8, jawab yang lain. Baik Starshooter Prince maupun 100 Blade Noble dibunuh oleh Nin. Meskipun demikian, orang-orang masih penasaran dengan sisanya. Mungkinkah Dongling menang? Keturunannya memiliki semua kelebihan, kata seorang jenius. Sekte kuno Dongling adalah ulat sutra surga dengan senjata dan teknik terbaik.
Sayangnya, begitu pula Kaisar Laut. Selain itu, Dongling belum menunjukkan sesuatu yang istimewa dibandingkan dengan keturunannya. Jika mereka harus menentukan peringkatnya, dia tidak akan masuk dalam 5 besar. Malah, sebagian besar akan menempatkannya di 3 posisi terbawah bersama King Chengzi dan Pendant Sword Maiden. Ketiganya memiliki latar belakang terlemah di antara 10 anak ajaib. King Chengzi berasal dari Gunung Qingcheng, hanya sekte bawahan Kaisar Laut. Hal ini juga berlaku untuk klan gadis itu. Keturunannya berada di 3 besar, peluang Dongling rendah. Seorang ahli yang tidak senang dengan Kaisar Laut tetap memiliki penilaian tinggi terhadap keturunannya. Saya merasakan hal yang sama, kecuali bahwa Sion mungkin menjadi juara pertama, bukan hanya 3 terbaik. Seorang penggemar Sion membalas. Mayoritas mendukung Dongling yang menyuarakan keluhannya terhadap 2 raksasa itu. Namun, mereka berpikir bahwa mereka tidak memiliki peluang melawan pewaris. Berhentilah menyanjung abis Sion, dia lari dari Li Qiye seperti anjing yang kehilangan nomornya. Seorang pengembara yang membenci Kaisar Laut dan para bangsawan berkomentar. Para pihak yang lemah tidak mampu memprovokasi Kaisar Laut. Oleh karena itu, mereka senang melihat Li Qiye mengalahkan mereka. Ya, tidak ada yang mutlak di dunia ini. Seorang pemuda dari sekte kecil menambahkan, orang-orang membenci Li Qiye dan mengira dia akan kalah dari abis Sion. Saat itu, sialnya, dia mengalahkan keturunan dan bahkan membunuh leluhur Kaisar Laut. Mengenang kembali peristiwa ini mendatangkan kegembiraan bagi beberapa penonton. Kamu tidak bisa membandingkan Dongling dengan seseorang yang jahat seperti Li Qiye. Jawab yang lain, tunggu saja dan lihat, kita akan segera mengetahuinya. Salah satu leluhur berkata dengan sabar. Penonton menyaksikan duo itu dengan napas tertahan. Klang, Dongling menghunus pedangnya. Cahaya pedangnya sepenuhnya menampilkan sifat yang luar biasa. Sion, ayo kita mulai. Kata Dongling sambil mengambil posisi bertarung. Mendering, sang keturunan juga menyiapkan valet abis miliknya, melepaskan aura Dao Lord yang merasukinya. Saat ia menyalurkan vitalitas dan energinya ke dalam pedang, pedang itu menyala terang dan penguasa hukum Dao terwujud menjadi kenyataan, membuat kerumunan orang terengah-engah. Seolah-olah dia memegang pedang pendek, yang mampu memberikan penghakiman terakhir. Aura penguasa Dao meningkat sebagai hasilnya, 1 gelombang lebih tinggi dari sebelumnya. Keturunannya memiliki keunggulan dalam hal senjata. Seorang ahli menyatakan hal yang sudah jelas. Pedang Dongling sangat cemerlang namun terdapat celah yang cukup lebar di antara kedua pedang itu. Maafkan aku, matahari sungai senja. Dongling meraung dan melakukan tebasan matahari vertikal, menciptakan sinar seterang sinar matahari. Tebasan itu melintasi udara dan menyerupai sungai temporal. Matahari terbit tampak kecil dan fana dibandingkan dengan pedang Dao ini. Hemat, banyak yang berteriak. Bahkan para leluhur yang lebih kuat dari Dongling pun terkesan dengan serangan itu. Tebasan itu tidak dibatasi oleh waktu dan ruang, langsung muncul di hadapan bayangannya. Tidak buruk, sang keturunan tidak gentar dan membalas, pemakan bumi. Saat valet abis turun, kubah langit tampak hancur. Sebuah jurang terbentuk dan berkepanjangan sungai Dao Dongling. Kekuatan jurang itu sangat besar karena mengandung Dao surgawi di atas pedang penguasa Dao. Penonton tentu saja gemetar karena kekuatannya. Meski begitu, Dongling tetap tidak menyerah dan terus mempertahankan momentumnya. Klang, klak, klak, pedang mereka beradu 3 kali. Dongling tidak memiliki masalah dalam hal energi internal dan mekanis. Sayangnya, sepeda patah menjadi 2 bagian. Gempa susulan itu menyebabkan Dongling terhuyung mundur dan termakan darah. Cepat sekali berakhirnya, tanya seorang penonton. Keturunan tak menyentuh di antara generasi muda. Kata seorang pemuda, sebenarnya, menurutku Dongling tidak rendah, dia bisa bertahan cukup lama. Seorang leluhur berkata, sayang sekali senjata dan hukum jasanya rendah. Para penonton merasa kasihan kepada Dongling, mengira pertandingan ini sudah berakhir. Hidupmu telah hilang, sang pewaris mengarahkan pedangnya ke depan. Aura pembunuhnya tampak ingin menembus tubuh Dongling. Masih terlalu dini untuk mengatakan itu. Sekte Anda bukanlah satu-satunya yang memiliki senjata yang mumpuni. Dongling tertawa dan berkata, dia memutuskan untuk memanggil pedang yang berbeda, pedang yang berelemen api. Api yang keluar dari pedang itu tampak seperti naga. Klang, klak, klak, pedang-pedang lain di antara penonton bergema, jelas-jelas menyetujui pedang ini.
Itu sudah cukup tua dan telah diwariskan selama jutaan tahun. Sayangnya, waktu tidak menyertakan aura kejayaannya, aura seorang kaisar abadi. Ia tampak bersinar saat diterangi oleh api. Aura kejayaannya membuatnya tampak agung dan mendominasi. Pedang apa ini? Semua orang mengira bahwa senjata baru ini berada pada level yang sama dengan Valet Abyss. Pedang yang bagus yang kamu miliki. Bahkan sang cucu pun memuji. Pedang suci peninggalan kaisar kuno. Kata salah satu leluhur, pemakan bumi. Sang keturunan langsung menyerang, membelah langit dan bumi beserta makhluk-makhluk surgawi. Bawa, Dongling menggunakan teknik baru, naga ulat sutra terbang. Pedang kekalahannya terbang ke atas dan berubah menjadi naga bibrida. Energi pedangnya menghancurkan langit. Pertarungan antara pedang kekuasaan dan pedang penguasa Dao menyebabkan percikan api berhamburan kemana-mana. Gelombang kejut yang merusak terpancar keluar karena mereka tidak bisa menahan diri. Naga biru, Dongling menampilkan variasi kedua bahkan sebelum yang pertama selesai. Dia memutar pedangnya dan seluruh dunia ditelannya. Naga itu mulai menembakkan sinar pemusnahan. Jurang tak terbatas. Pedang sang memancarkan cahaya ungu. Pedang Dao Abyss miliknya semakin kuat dan menyerupai binatang purba yang membuka rahangnya, berhasil memicu variasi kedua. Naga pencari sumber, Dongling menarik kembali tekniknya dan memfokuskannya pada satu titik untuk menghentikan jurang yang datang. Gemuruh, pertempuran beralih dari langit hingga ke dasar laut lalu naik lagi. Yang satu memiliki akses ke jalan surgawi sementara yang lain memanfaatkan seni seorang kaisar kuno. Kedalaman teknik mereka memukau para penonton. Saya tidak percaya Dongling pertarungan ini sangat seimbang, kata seorang pakar. Kurasa dia juga termasuk dalam 3 besar, kita salah. Seorang anggota generasi terakhir menambahkan. Sepertinya sekolah ulat sutra surga tidak lebih lemah dari garis keturunan penguasa Dao manapun. Dao pedangnya luar biasa, komentar seorang leluhur. Aneh sekali, rumor mengatakan bahwa sektenya diciptakan oleh 2 leluhur kuno. Sekte itu tidak pernah menghasilkan kaisar atau penguasa Dao sebelumnya, jadi bagaimana dia bisa mengakses kedua hal itu? Seorang raja merasa heran. Sekte kuno jenis ini sudah sangat tua dan tidak dapat dilacak, mereka mungkin memiliki sumber daya yang tidak diketahui orang luar. Seorang tetua agung menjawab, bersambung.